Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Girina Dwi Jayanti dalam acara Berita Terkini. Berita terkini dimulai dengan berita dari dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa hasil kajian terkait penerapan kembali ujian nasional akan diumumkan pada awal tahun ajaran mendatang. Abdul Mukti menjelaskan bahwa Kementerian Dikdasmen akan terlebih dahulu mengundang dinas pendidikan dari seluruh provinsi di Indonesia untuk membahas kebijakan ini. Pemerintah berpendapat bahwa perubahan kebijakan tidak dapat dilakukan di tengah proses tahun ajaran. Seperti diketahui, sebelumnya ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa telah dihapus oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Kini, Abdul Mukti menjelaskan bahwa kajian ulang tersebut tidak hanya terkait ujian nasional, tetapi juga mencakup kebijakan zonasi dan kurikulum merdeka. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, menyatakan bahwa pihaknya terbuka dengan rencana pengembalian ujian nasional. Menurutnya, data hasil ujian nasional bisa memberikan informasi mengenai kondisi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, ia mengingatkan pentingnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan ujian nasional tidak membuat siswa menjadi stres atau rentan terhadap praktik kecurangan. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil kebijakan baru yang menghapus utang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Kebijakan ini disambut positif oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang menyebutnya sebagai langkah terobosan yang sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang terpaksa berutang karena tekanan ekonomi yang dihadapi, terutama setelah pandemi COVID-19. Selain itu, tidak sedikit petani yang mengalami kerugian besar akibat gagal panen, yang membuat mereka semakin sulit mendapatkan pinjaman baru untuk membangun kembali usaha mereka. Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 November 2024. Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo berharap agar petani dan nelayan semakin berdaya guna dan bekerja dengan lebih semangat. Ia menambahkan bahwa kementerian dan lembaga terkait akan menangani persyaratan teknis untuk program ini. Berita selanjutnya, daftar harga bahan pokok hari ini di tingkat nasional mengalami kenaikan untuk beberapa bahan yang cukup signifikan. Namun, di tengah kondisi seperti ini, masih ada beberapa pedagang yang mampu bertahan bahkan mengalami peningkatan penjualan. Berdasarkan data yang dihimpun dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga bawang merah per kilogram hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.120 atau 3,19% dibandingkan kemarin, yakni dari Rp34.020 menjadi Rp35.140. Papua Barat Daya menyumbang kenaikan tertinggi di mana harga bawang merah hari ini dipatok Rp60.000 per kilogram. Harga telur ayam ras per kilogram juga mengalami kenaikan sebesar Rp940 atau 3,19% dibandingkan kemarin, yakni dari Rp28.570 menjadi Rp29.510. Kenaikan tertinggi terjadi di Papua Barat Daya dengan bandrol harga total Rp60.000 per kilogram. Kita akan bahas lebih lanjut bersama rekan kami yang saat ini sudah terhubung, Saudari Jian Syahira, yang kini sedang berada di lokasi. Baik, terima kasih Girina. Saat ini saya sudah berada di Pasar Baru yang merupakan pusat perbelanjaan bahan pokok di Kota Bekasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa terdapat kenaikan harga pada bahan pokok. Salah satu komoditas yang paling mencuri perhatian yaitu kenaikan harga pada bawang merah yang tadinya 28 per kilogramnya kini mencapai hingga 38 per kilogramnya. Namun tidak hanya bawang merah saja, saat ini juga terdapat kenaikan harga pada telur ayam yang tadinya kita bisa mendapatkan 25 per kilogramnya, saat ini mencapai 28 per kilogramnya.
Langsung saja kita menghampiri salah satu pedagang yang ada di Pasar Baru Kota Bekasi. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Sukron. Bapak Sukron. Kalau saya boleh tahu, saya izin bertanya mengenai penyebab kenaikannya pada bahan pokok ini. Bahan pokok apa tuh? Sayuran apa? Bahan pokoknya seperti mungkin bawang merah dan telur ayam. Bawang merah sekarang ada kenaikan, Mbak, dari harga 28 ke harga 38 karena banyak sekarang banyak terjadi supply yang tidak konsisten, jadi dari supplier kita cenderung buat barang, sehingga kita yang tadinya harusnya kita satu hari itu 100 kilo, sekarang ada penurunan untuk 50 kilo, jadi harga naik. Baik, berarti penyebabnya itu karena suplai barang ya, Pak ya. Lalu untuk dampaknya itu apa saja ya, Pak? Dampaknya itu ya harga naik dan pelanggan kita banyak yang mengeluh karena ada kenaikan barang itu, yang tadinya biasanya beli 5 kilo sekarang 2 kilo, 3 kilo, dan itu yang terjadi pada saat ini. Baik, Pak, berarti untuk dampaknya mungkin banyak pelanggan yang mengurangi perbelanjaannya. Oke. Baik, Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, kita sudah mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Baru Kota Bekasi. Kini kita sudah mengetahui juga penyebab dari kenaikan bahan pokok ini, yaitu kurangnya suplai barang, dan jadi faktor kenaikan pada bahan pokok ini yaitu kurangnya pembeli mengurangi perbelanjaannya. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan dari Pasar Baru Kota Bekasi. Saya kembalikan kepada Girina. Terima kasih Jihan atas laporan langsungnya. Dari laporan tersebut, kita bisa melihat bahwa di tengah kenaikan harga bahan pokok, masih ada solusi yang bisa dilakukan. Kerjasama yang baik antara produsen, pedagang, dan konsumen menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Sekian laporan kita kali ini. Saya Girina Dwi Jayanti. Terima kasih dan sampai jumpa pada berita berikutnya.